Pengertian dan komponen strategi. Konsep strategi berasal dari istilah militer yang berasal dari kata Yunani yang berarti seni atau ilmu. Konsep strategi mencakupi komponen perencanaan dan pengambilan keputusan. Strategi didefinisikan sebagai berikut. Strategi yaitu penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif, tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pengertian strategi menjadi dua yang patut dicermati. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran rencana, yaitu tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya. Yang kedua yaitu strategi disusun, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komponen strategi. Yang pertama yaitu strategi penyampaian fakta, yaitu guru harus menyajikan materi pembelajaran jenis fakta. Langkah-langkah mempelajari strategi penyampaian, yaitu yang pertama sajikan fakta. Nah, yang kedua berikan bantuan untuk materi yang harus diberikan. Yang ketiga yaitu berikan umpan balik, dan yang keempat yaitu berikan tes. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua strategi penyampaian konsep, yaitu materi berupa definisi atau pengertian tujuan agar peserta didik paham, dapat membandingkan atau membedakan, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mempelajari strategi penyampaian konsep, fakta, yang kedua berikan bantuan, yang ketiga berikan umpan balik, yang keempat berikan tes. Yaitu yang kedua strategi penyampaian konsep, itu materi berupa definisi atau pengertian tujuannya agar peserta didik paham dan dapat membandingkan atau membedakan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah mempelajari strategi penyampaian konsep, yang pertama yaitu sajikan, yang kedua berikan bantuan, yang ketiga berikan soal-soal, yang ketiga itu strategi penyampaian prosedur, yaitu tujuannya adalah agar peserta didik dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Langkah-langkah mempelajari strategi prosedur, yaitu yang pertama menyajikan prosedur, yang kedua cara melaksanakan prosedur, yang ketiga berikan umpan balik. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran menurut Sagala adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengolah informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Dalam pembelajaran, metode yang dapat digunakan banyak sekali ragamnya. Yang pertama, macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan materi secara verbal dan biasanya memiliki alat bantu visual. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu satu, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Yang kedua yaitu dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Yang ketiga yaitu lebih mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, siswa dengan karakteristik auditif mendengar. Yang kedua yaitu apabila selalu digunakan terlalu lama, maka pembelajaran akan terkesan membosankan. Selanjutnya yaitu yang kedua metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu metode bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar lebih terpusat kepada proses pembelajaran. Kelebihannya yaitu siswa dapat mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan yang dilontarkan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa yang lain. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang jelas
lebih mudah dipahami siswa. Kekurangannya yaitu yang pertama, banyak waktu yang terbuang. Yang kedua, apabila siswa tidak siap, maka siswa merasa takut, cemas. Yang ketiga yaitu terbatasnya jumlah waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode ini cocok untuk kelompok kecil. Metode diskusi lebih tepat digunakan untuk mempelajari keterampilan yang kompleks, berpikir kritis, dan untuk memecahkan kasus. Kelebihannya yaitu 1. Dapat memperluas wawasan. Yang kedua, dapat merangsang kreativitas. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan sikap menghargai, yaitu menghargai pendapat orang lain. Kekurangannya yaitu yang pertama, kemungkinan besar diskusi akan dikuasai oleh siswa yang suka berbicara, yang aktif. Nah, yang keduanya yaitu tidak dapat dipakai ada kelompok yang besar. Yang ketiga yaitu peserta mendapat informasi yang terbatas. Terus selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ini yaitu suatu metode yang mengajak siswa ke suasana di luar kelas. Siswa di bawah bimbingan guru diajak menuju tempat-tempat yang konkret, misalnya yang di luar kelas gitu, seperti tempat rekreasi, taman, untuk belajar. Metode karya wisata berbeda dengan rekreasi. Selanjutnya yaitu peran media pembelajaran. Tentunya pasti kita tahu bahwa peran media sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada beberapa penjabaran peran media di dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyajian materi agar menjadi lebih standar. Nah, yang kedua, penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik, membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari suatu kelas ke kelas yang lain. Ketiga, yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Keempat, kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran, yang pertama media audio. Media audio merupakan media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis, dan relatif murah. Misalnya tab, kompo, pengeras suara. Yang kedua yaitu media video. Media video dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi kondisi waktu dan ruang, sehingga peserta didik atau siswa dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar. Ketiga yaitu media berbasis komputer. Media komputer ini saat ini sudah sangat luas dimanfaatkan oleh dunia pendidikan. Menurut Hanafin dan Fix tahun 1998, potensi media komputer yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas proses pembelajaran sangat tinggi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan media. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar peserta didik. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. Selanjutnya itu langkah-langkah pemilihan metode. Yang pertama, pahami materi yang ingin dijelaskan. Jadi kita tuh harus memahami dulu materi yang ingin dijelaskan. Nah, yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Kita harus menentukan arah pembelajaran ini mau kemana gitu. Yang ketiga, pahami karakteristik siswa, karena kan banyak gitu. Siswa tuh
bermacam-macam gitu, enggak sama sifat dan sikapnya. Yang keempat, pilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Jadi kita harus menyesuaikan lah gitu. Selanjutnya itu langkah-langkah pemilihan strategi. Yang pertama yaitu langkah-langkahnya tujuan pembelajaran kita harus menuju mau kemana. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasa. Yang keempat, alokasi waktu dan saran penunjang. Dan yang terakhir yaitu jumlah siswa. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.